bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga. Ia lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Suster tertawa karena tidak ada anak-anaknya. Pokoknya kita anggap yang kecil-kecil ini anak-anak saja, suster. Kenapa kita harus membaca dan diberikan Injil tentang kenaikan Yesus ke surga dan pengutusan para murid? Justru kita saat kita sedang dalam masa penantian kelahiran Yesus. Memang Injil ini dipakai karena hari ini kita merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, pelindung karya misi. Dengan dipakainya Injil ini untuk kita pada hari ini, saat kita juga mempersiapkan memasuki Minggu Adventus yang kedua, yang mau dikatakan kepada kita adalah bahwa tugas perutusan itu unlimited, tidak ada batas waktu. Tidak ada tunggu masa prapaskah, masa Adventus atau masa-masa tertentu. Ia terus berlangsung 1 kali 24 jam. Coba kita bayangkan kalau hidup kekristianan kita tanpa Injil untuk sehari, tanpa kitab suci. Karena yang paling penting adalah dalam perutusan kita mewartakan Injil tidak dibatasi oleh masa-masa tertentu. Dan Injil itu harus terus diwartakan. Karena apa? Injil itu berarti kabar gembira. Siapa yang tidak pernah mau bergembira dalam sehari? Semua butuh kegembiraan. Maka Injil harus selalu terus diwartakan 1 kali 24 jam. Karena dalam 1 kali 24 jam itu tidak mungkin tidak ada manusia yang butuh kegembiraan, butuh kabar gembira, butuh kabar sukacita. Apalagi kalau kita tambahkan lagi, Injil itu adalah pelita dan pedoman kehidupan. Siapa yang hidup tanpa pedoman? Siapa yang mau hidup tanpa pelita? Semua butuh. Masalahnya, sejauh mana orang melihat Injil itu sebagai pelita dan pedoman, dan sejauh mana orang melihat Injil itu sebagai kabar sukacita. Orang sering merasa dan berpikir bahwa Injil itu adalah
sabda Allah yang diwartakan ketika kita merayakan misa, sabda Allah yang cuma direnungkan oleh para pastor yang akan berkhotbah. Itu pemahaman yang keliru dan salah, karena kita semua butuh Injil ini untuk menerangi diri, untuk membahagiakan dan menggembirakan diri. Dan kalau kita mau jujur dengan kehidupan kita, maka tidak ada hidup yang tanpa duka cita. Pasti ada hal yang mengganjal, membuat nafas tersesak, menyesakkan, menyakitkan. Dan dalam kondisi seperti itu, kita butuh Injil sebagai kabar sukacita. Itulah kenapa Santo Paulus dalam bacaan pertama berani mengatakan bahwa celakalah aku jika tidak mewartakan Injil. Kenapa? Itu penting, seperti nafas kehidupan. Satu kata dari yang dikatakan Tuhan dalam Injil mengandung beribu rahmat untuk orang yang percaya. Makanya hidup tanpa membaca kitab suci atau Injil itu, kalau untuk orang yang betul percaya, terasa hampa dan gelap. Santo Paulus juga mengatakan bahwa tugas mewartakan Injil itu bukan karena menjadi rasul, juga bukan tugas yang diembankan karena kehendak sendiri. Dia bilang, kalau mewartakan Injil itu atas kehendakku, saya berhak mendapat imbalan. Sama dengan kita mau kerja karena mau dapat imbalan. Jadi kita pingin kerja karena kita mau dapat gaji. Itu pasti. Tidak ada orang yang mau kerja kalau tidak mau terima gaji. Dan kalau mewartakan Injil atau karya perutusan dilihat sebagai sebuah pekerjaan, maka kita akan terjebak dalam bahaya menuntut gaji. Nah, inilah kenapa tugas-tugas perutusan gereja tidak pernah digaji. Karena ini bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Maka Santo Paulus bilang, karena mewartakan Injil itu bukan kehendak saya, maka saya tidak punya hak untuk menuntut upah atau imbalan. Upahku adalah tanpa imbalan, namun bukan tanpa rahmat. Jadi karena mewartakan Injil itu melakukan kehendak Allah, maka dia tidak menuntut imbalan, tapi lagi-lagi bukan tanpa rahmat. Dan memang kalau kita betul orang beriman, kalau kita ingat khotbah beberapa hari lalu, salah satu ekspresi orang beriman adalah bukan dia yang berseru Tuhan, 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 tapi dia yang melakukan kehendak Allah. Jadi hidup untuk melakukan kehendak Allah. Itulah ciri orang beriman. Orang yang hidup menurut kehendak Allah pasti otomatis tidak memaksakan kehendak di hadapan Allah dan sesama. Dan itu berarti harus menanggalkan egoisme. Dan menjadi utusan nomor satu memang harus menanggalkan egoisme. Ingat diri. Kita, para suster, tidak mungkin mau jadi biara mati kalau kita tidak menanggalkan egoisme. Pertama dan utama, tinggalkan orang tua, tinggalkan keluarga, mungkin juga tinggalkan kekayaan. Kalau orang tua kita kaya. Dan itulah yang dilakukan oleh Santo Fransiskus Xaverius. Ia anak kelahiran istana. Dia anak bangsawan, anak orang kaya. Tapi dia meninggalkan semuanya itu hanya untuk datang ke Indonesia, Asia dan Indonesia, untuk mewartakan Injil. Dan apa yang mendorong dia untuk berani meninggalkan keluarga dan kekayaannya untuk mewartakan Injil? Karena dia terinspirasi oleh satu pertanyaan ini untuk dirinya. Apa gunanya memperoleh seluruh dunia kalau kehilangan jiwa? Apa gunanya memperoleh seluruh dunia kalau kehilangan jiwa? Dan banyak orang dalam hidup ingin memperoleh seluruh dunia dengan isi dan kekayaannya, tapi tidak memperhatikan jiwanya. Lihat orang-orang kaya yang menggebu-gebu mengumpul kekayaan. Dia bisa kumpul semua aset di jemberan ini untuk dia, tapi apakah jiwanya bahagia? Belum tentu juga. Bahkan kadang keropos, karena hidupnya bergantung pada kekayaan-kekayaan duniawi yang dimiliki, kelimpahan materi yang ada, tapi dia tidak pernah merawat jiwa.
Dan orang yang hidupnya bergantung pada kelimpahan dunia memang akan kelihatan mudah kusut. Mungkin makan enak, tapi jiwanya gersang. Dan kalau mati, jiwa ini yang diambil. Seperti yang saya bilang, kalau kita mati, kalau kita mendoakan orang meninggal, doanya kan mohon keselamatan kekal bagi jiwa. Ini yang penting, jiwa. Dan kita hidup jangan sampai kehilangan jiwa ini. Itulah yang menginspirasi Santo Fransiskus Xaverius berani menanggalkan kekayaan keluarganya, meninggalkan orang tuanya, dan dia bermisi sampai di Asia dan bahkan sampai di Indonesia. Buah karya misi dan perutusannya itulah yang membuat kita bisa jadi orang Katolik sekarang. Kalau dia tidak datang dulu bersama orang-orang Portugis yang berdagang, tidak ada iman Katolik, tidak ada pengikut Kristus. Dialah yang berjasa untuk membawa itu. Saya sendiri merasakan kekuatan doa dari Santo Fransiskus Xaverius itu untuk saya sendiri. Hari ini kan Sabtu Imam, dan saya coba merenungkan peristiwa pesta Santo Fransiskus Xaverius sebagai imam dan pelindung karya misi dalam konteks imamat saya. Saya berasal dari paroki yang berpelindungkan Santo Fransiskus Xaverius Loci. Dulu waktu saya tabis, paroki saya itu menjadi pemberi imam terbanyak di Kuskupan Rute. Saya orang ke-34 kalau tidak salah. Kemudian waktu ditabiskan, saya ditabiskan di paroki Santo Fransiskus Xaverius Kute. Hari itu juga adalah hari untuk pesta Santo Fransiskus Assisi. Dan untuk saya, yang menjadi pertanyaannya adalah, dan refleksinya, kenapa paroki saya berasal dari paroki Fransiskus Xaverius Loci, tabisnya di paroki Fransiskus Xaverius Kute. Dan ketika saya menjadi pastor pertama, saya bertugas di Dompu yang menurut cerita dulu Santo Fransiskus Xaverius ini waktu berjalan di laut keliling Indonesia, dia sempat lewat di perairan Bima, yang di situ kalau lihat ke bukit, ada satu bukit namanya Bukit Tambora. Dan ceritanya, saya baca di buku sejarah itu, ketika dia lewat di laut, pesisir pantai, dia toleh ke atas, lihat ada gunung. Dan apa yang dia bilang? Suatu saat pasti ada pengikut Kristus yang hidup di sini. Dan waktu saya tugas di Dompu, memang ada orang Katolik di Bukit Tambora, pekerja-pekerja kebun kopi dari pemerintahan Bima. Karena Bima itu mayoritas Muslim, Dompu juga. Maka kalau sampai ada orang Katolik di situ, susah dan langka. Dan memang yang datang itu adalah orang-orang dari Manggarai yang mau bekerja. Tapi untuk kita yang paling penting bahwa ada orang Katolik di situ, dan itu adalah buah dari doa Santo Fransiskus Xaverius. Perjalanan dan pengalaman hidup Santo Fransiskus Xaverius dengan prinsip hidup yang dia tanamkan, apa gunanya memperoleh seluruh dunia kalau aku kehilangan jiwa? Saya rasa menjadi sebuah falsafah dan spiritualitas yang perlu kita miliki. Untuk apa punya segala sesuatu kalau kita kehilangan jiwa? Jiwa itu tentang spirit yang kita miliki, tentang aspek penting di dalam pribadi kita. Tapi juga jiwa adalah aset terbesar yang kita bisa pakai untuk menginvestasi kebaikan kepada sesama. Kita berbuat baik kepada sesama atau menjadi donatur bagi sesama tidak harus dengan materi dan uang. Karena kekuatan jiwa kita bisa pakai. Apa ekspresi jiwa? Pemikiran, doa, tingkah laku, itu adalah buah-buah dari jiwa. Jadi kalau kita selalu menjadi pencerah dan inspirator untuk orang, itu lahir dari jiwa. Jiwa yang bersih, jiwa yang jernih. Kalau kita hidup untuk menjadi pendoa untuk orang, itu juga ekspresi dari jiwa yang bersih, jiwa yang suci. Karena tidak ada orang dengan serta-merta mau mendoakan orang lain kalau ia tidak memiliki jiwa yang suci.
Gairah untuk mendoakan sesama hanya muncul dari orang yang punya jiwa yang suci. Dan jiwa yang suci lagi-lagi otomatis akan menanggalkan keegoismean. Makanya mau berdoa untuk orang. Sehingga untuk kita paling penting adalah mari kita hidup dengan merawat jiwa. Mari kita pakai kekuatan jiwa yang kita miliki untuk berbagi. Saya sendiri sering mengatakan bahwa saya tidak punya apa-apa untuk dibagikan kepada sesama, tapi ketika segala pemikiran, khotbah dan permenungan bisa menjadi inspirasi untuk orang lain, itu adalah pemberian diri yang terbaik untuk orang. Jadi kekuatan jiwa kita bisa pakai untuk berbagi, dan itulah cara terbaik untuk memelihara jiwa kita. Kalau semakin banyak kita menjadi inspirator untuk orang, kalau semakin banyak permenungan kita berguna untuk hidup orang, maka itu adalah pewartaan. Itu adalah karya misi yang tanpa henti. Dan tentu tidak ada upah dari semuanya. Tapi upah terbesar adalah sukacita dan kebahagiaan. Akhir-akhir ini banyak sekali yang chat saya dan mengatakan bahwa, "Oi Romo, luar biasa khotbahnya Romo." Itu jadi viral di mana-mana. Dan sejauh ini sudah ada 172.000 viewers di YouTube dan 4,4 M di TikTok. Terus saya bilang, ya, daripada cuma didengar oleh beberapa orang umat di negara, saya sudah bisa menjangkau dunia dengan cara seperti itu. Dan ini bukan karena saya berkhotbah setiap hari dan menguploadnya di YouTube dan kadang di TikTok hanya untuk iseng-iseng saja, untuk pewartaan tanpa henti. Siapa tahu ada gunanya untuk orang. Bahwa kemudian akan menjadi viral seperti itu adalah karya Tuhan, karya Roh. Karena saya cuma berkhotbah seperti kata Santo Paulus. Akhirnya lama-lama juga kita berpikir seperti Santo Paulus, celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Dan upah dari mewartakan Injil memang tanpa imbalan, namun bukan tanpa rahmat. Saya rasa rahmat terbesar dalam hidup adalah kebahagiaan yang kita miliki. Dan hadiah terbesar dari gemar membacakan dan mewartakan Injil adalah ketika kita menemukan sukacita dan kegembiraan dalam hidup. Karena Injil berasal dari kata Evangelion, artinya kabar gembira, kabar sukacita. Semakin sering kita mewartakan Injil, berarti semakin sering kita mau menggembirakan orang lain. Dan semakin banyak orang bergembira karena pewartaan kita pasti akan makin bergembira dan berbahagia. Itulah keselamatan jiwa yang paling tinggi. Dan itulah yang diharapkan Tuhan untuk kita rawat dalam hidup. Mari merawat dan memelihara jiwa, dan jangan pernah berhenti mewartakan Injil. Tidak perlu tunggu jadi pastor yang pintar berkhotbah. Karena ketika kita setia membaca Injil dan kitab suci dan menjadikan itu sebagai pelita dan pedoman dalam hidup, itu sudah cukup untuk kita mengambil bagian dalam tugas pewartaan. Hasilnya biarkan Tuhan yang menentukan. Tugas kita terus menabur, Allah yang memberi pertumbuhan, seperti prinsip Santo Paulus. Akhirnya benih-benih iman yang ditaburkan oleh Santo Fransiskus Xaverius pada saat orang Portugis datang tahun 1500-an dulu, sekarang berbuah banyak. Apa buahnya? Apa? Di dunia ini, Indonesia adalah negara yang paling banyak mengirimkan misionaris. Kelihatannya agak lucu, karena di dunia Indonesia terkenal sebagai negara mayoritas Muslim, tapi ke luar negeri misionaris paling banyak datang dari Indonesia. Banyak orang-orang besar dari setiap kongregasi di Italia itu juga adalah orang-orang Indonesia. Buah dari karya misi Santo Fransiskus Xaverius. Pertanyaan untuk kita, apa yang kita taburkan sekarang untuk beberapa tahun ke depan juga berbuah untuk generasi-generasi berikut. Teruslah berbuat baik, teruslah mewartakan Injil. Sekarang kita tugas di sini mungkin untuk umat sekarang merasa tidak penting, tapi benih-benih yang kita taburkan sekarang akan sangat berguna untuk generasi gereja di masa depan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.